Shalom, selamat pagi Amang Inang yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 15 Maret 2023. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 212 ayat 1 dan 6. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, pernahkah engkau berdoa untuk orang yang engkau kasihi? Pernahkah dalam doamu engkau menitipkan harapan besar bahwa kecintaanmu untuk masa depan dan kebaikannya selalu melimpah? Dan pernahkah engkau menginginkan bahwa setiap orang mendapatkan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian? Paulus meminta itu kepada jemaat Filipi. Orang-orang yang melayani Tuhan mendapati bahwa hidupnya selalu dalam hikmat Tuhan. Paulus tidak hanya mendoakan orang-orang dalam hidupnya, tapi ia mendoakan mereka agar tetap sukacita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang melupakan orang lain, sebagaimana keinginan seseorang untuk mendapatkan yang baik untuk dirinya. Mendoakan dan mengizinkan Tuhan melakukan pekerjaan atas orang lain adalah bentuk doa yang diinginkan. Segala pikiran positif di dunia ini tidak akan mengubah seseorang walaupun situasi mendesaknya. Pikiran yang baik dalam berdoa perlu menjadi posisi penting dalam menyampaikan keinginan. Tidak banyak yang dapat diubah, namun orang yang berpikir positif ketika dia berdoa, bagi Paulus adalah orang yang memiliki pengetahuan yang benar dan pengertian. Paulus bahkan memberitahukan kita bagaimana menjadi orang yang berdoa bagi orang lain. Mendoakan supaya setiap orang mendapat kelimpahan. Pilihan terbaik dalam berdoa adalah dengan tetap menjaga pikiran yang positif dan meminta yang baik kepada Tuhan. Memberi waktu kepada Tuhan adalah bentuk dari wujud pikiran yang positif. Dengan demikian, saya ingin mengajakmu Amang Inang. Mari melatih diri untuk memberikan yang terbaik dalam setiap doa syafaat. Bukan doa yang berulang, tapi doa yang tulus. Doa yang tidak
hanya berbicara tentang diri, tapi berbicara tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya terhadap lingkunganmu. Mari doakan lingkunganmu. Doakan jemaat gereja HKBP Bumi Anggrek ini. Doakan setiap orang yang melayani, supaya dengan doamu setiap orang ditambahkan pengertian dari Tuhan, ditambahkan pengetahuan yang benar dari firman Tuhan, dari apa yang dipelajarinya, yang digurukan. Tidak ada yang lebih benar daripada mendoakan orang lain supaya memiliki hal-hal yang besar, dan hal yang besar itu adalah kasih yang dari Tuhan. Pada akhirnya saya ingin mengajakmu Amanginang untuk tetap dan terus-menerus berdoa. Karena kata tetap di dalam kasih Tuhan, di dalam pengertian yang benar, terkandung istilah kelimpahan. Kelimpahan untuk menjadi besar bagi orang lain adalah ketika kasih itu dapat diaplikasikan. Kasih itu menemukan bahwa pengharapan kita dan pengetahuan kita, bahkan pengertian kita, adalah sesuatu yang merujuk pada kata benar. Kata benar itu membuat kita semakin sadar hal yang utama adalah membedakan mana yang diinginkan Tuhan dalam mewujudkan kasih dan mana yang bukan menunjukkan kasih-Mu pada orang lain. Bagian yang terakhir saya mengajakmu, tujuan doa Paulus ini agar setiap orang yang memiliki kasih yang dibalut dengan pengetahuan dan pengertian bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menentukan sikap, memilih dan membedakan yang mana yang harus dikerjakan. Yang baik dari pengetahuan, yang baik dari pengertian adalah yang suci dan tidak bercacat. Apa yang tidak bercacat di sini? Mengandung unsur tidak menjadi batu sandungan. Bukan menjadi orang sempurna, tetapi tanpa celah. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk mengatakan buruk tentang kita. Yang sukar untuk dipahami adalah buah dari pengetahuan dan pengertian itu. Buah yang benar, buah yang diinginkan Tuhan adalah tidak menjadi orang yang tidak berperan dengan baik. Menjadi batu sandungan karena dia berpikir bahwa hidupnya hari ini adalah untuk hari ini. Perbuatan baik kita di mata orang lain seharusnya didasarkan pada karya penebusan Kristus dan pengembangan gereja yang benar. Gereja yang memuliakan Tuhan dan secara konsisten terlibat dalam gereja yang berpusat pada Allah. Dan saya mengundangmu, biarlah kita mengalami kesulitan untuk mengerti bagaimana Paulus berdoa. Di dalam doa ini, kita melimpahkan diri kita kepada Tuhan untuk menerima kemuliaan dan pujian di saat pengertian dan pengetahuan yang benar itu dapat dihidupi dan menjadi pelayan yang setia untuk kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan berdoa. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk orang yang kami kasihi, tapi juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berjuang dalam hidupnya untuk mempertahankan pertandingan iman. Biarlah pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar yang kami dapatkan dari Tuhan, kami dapatkan ketika kami dihidupi oleh Roh Kudus, dan kami mampu tetap bersyukur atas orang lain dan kebaikan Tuhan yang kami terima. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.